apa kabarnya hari ini? Luar biasa, pasti baik selalu ya. Oke, hari ini kembali lagi kakak-kakak dari Sekolah Minggu SAM Agape untuk bersama-sama kita bersekolah minggu ya adik-adik ya. Walaupun lewat YouTube, tapi kakak yakin dan percaya adik-adik di sini di rumah tetap semangat untuk mengikuti sekolah minggunya. Oke, hari ini hari Minggu tanggal 18 Oktober, kakak-kakak akan kembali seperti biasa mendampingi adik-adik untuk memuji nama Tuhan, membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, kita mau puji nama Tuhan ya adik-adik ya dengan judul lagu Matahari Bersinar Terang. Ayo adik-adik di rumah, kita berdiri bersama-sama, kita mau puji nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu, ya Bapa di surga. Engkau sudah memberkati dan menjaga kami. Saat ini Bapa, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau menolong kami supaya kami dapat beribadah dengan penuh sukacita pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami juga siap untuk membaca dan mendengarkan tentang cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya firman-Mu selalu menjadi pelita di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, kita mau puji nama Tuhan lagi dengan satu lagu dengan judul Baca Kitab Suci. Ayo adik-adik kita sama-sama puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu buat adik-adik yang ada di rumah. Kembali lagi di sini bersama kakak. Di sini kakak mengajak adik-adik sebelum mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Lin. Jadi kakak mengajak adik-adik untuk membaca firman Tuhan. Firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang 3 ayat yang ke-16 hingga yang ke-28 dengan tema hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Saya akan ulangi ya ayat ketiga 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-16 hingga yang ke-28. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah. Dan aku melahirkan anak. Pada waktu dia ada di rumah itu,
Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam anak perempuan ini mati, karena ia menyulinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara anakku ini tertidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya. Sedangkan anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang melahirkan, kata perempuan yang lain itu. Bukan, anakku lah yang hidup dan anakku lah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakku lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Begitulah mereka berkata di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakku lah yang hidup ini dan anakku lah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakku lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawakanlah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anak itu. Katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja. Sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Nah, adik-adik, Kak Yoga tadi sudah membacakan untuk kita semua dan adik-adik juga bersama-sama mengikuti membaca dari rumah ya. Yang terambil dari apa tadi? Kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai yang ke 26. Iya, terima kasih Kak Yoga yang sudah mengajak adik-adik untuk membacakan nas kita untuk minggu ini. Nah, untuk minggu ini ceritanya kita tentang Raja Salomo yang bijaksana. Raja Salomo ini raja yang keberapa ya adik-adik? Raja orang Israel yang ketiga. Iya, yang ketiga. Yang pertama itu adalah Raja Saul, kemudian Raja Daud, baru yang ketiganya adalah Salomo. Nah, hari ini, minggu ini kita akan menceritakan tentang Raja Salomo yang bijaksana. Nah, hari ini sukacita luar biasa ya adik-adik, tetap senantiasa setia untuk mengikuti sekolah hari Minggu anak-anak gereja Agape. Puji Tuhan, dalam keadaan sehat ya. Nah, di sini Kak Lina akan menceritakan Raja Salomo ini dia beda dengan raja-raja yang lain. Kenapa beda? Dia tidak meminta kepada Tuhan kesehatan, umur panjang dan kekayaan, itu dia tidak akan minta. Tetapi dia di sini minta untuk diberi hikmat. Dia meminta kepada Tuhan Yesus supaya dia bisa menjadi raja yang hikmat, berhikmat. Kenapa? Karena dia ingin menjadi raja yang bijaksana untuk mengambil keputusan apapun yang ada pada masyarakatnya, penduduknya, ya. Misalkan penduduknya ada mengalami permasalahan, dia ingin dan meminta kepada Tuhan supaya selalu diberi hikmat untuk mengatasi
masalah yang ada. Salah satu peristiwa ya di sini ada kejadian yang seperti Kak Yoga bacakan tadi, 2 orang perempuan Sundal ya yang hidup dalam satu rumah dan sama-sama melahirkan. Yang perempuan pertama lebih dulu melahirkan, 3 hari setelahnya perempuan Sundal yang satunya juga melahirkan ya, sama-sama dalam satu rumah. Tetapi ya, perempuan yang kedua ini ceroboh. Pada saat dia tidur suatu malam, yang perempuan satu tadi juga tidur nyenyak ya, dia yang perempuan kedua ini tidak sadar saat dia tidur, dia tertindih anaknya yang sedang bayi ya, sampai mengakibatkan bayinya meninggal dunia. Tetapi karena dia panik melihat anak bayinya meninggal gara-gara dia ketidur ya, jadi sepertinya dia berpikir, yang satu ini, ibu yang satu, temanku ini dia sedang tidur nyenyak. Nah, lalu dia menukar bayinya yang mati tadi dengan anak temannya yang masih hidup tadi, ditukarnya. Yang ibu si bayi yang tertidur ini, dia tidak mengetahui kalau anaknya itu ditukar pada saat dia tidur. Lalu pada bangun pagi harinya dia tiba-tiba kaget, kok anakku tidak ada nafasnya, kok meninggal, ada apa ini? Lalu dia mengerti bahwa perbuatan temannya yang satu inilah yang menukar bayinya. Lalu perempuan yang satu yang pertama ini melapor, mendatangi Raja Salomo ya. Raja-raja katanya, saya minta raja mengatasi permasalahanku, gitu kan, melapor dia kepada raja. Terus Raja Salomo mendengarkan keluh kesah perempuan pertama ini ya, mengatakan kalau anaknya ditukar oleh temannya, diambil ya. Kemudian perempuan yang kedua ini pun datang marah-marah dan tidak terima kalau perempuan satu ini menukar anaknya, dia bilang gitu, dituduh begitu ya, mengambil. Dia mengambil anakku, kata si perempuan satu. Bukan, kata si perempuan yang kedua. Dia yang berbohong raja, begitu. Ini memang anakku. Nah, jadi Raja Salomo berpikir dengan penuh hikmat bagaimana caranya mengatasi permasalahan ini supaya dapat adil. Lalu Raja Salomo memerintahkan pengawal-pengawalnya, ambilkan pedang. Nah, jadi sepertinya Raja Salomo ini tegas ya, ambilkan pedang. Lalu perempuan dua ini, 1 dan 2 ini bingung, untuk apa pedang? Saya akan membelah bayi ini, biar dibagi 2, yang perempuan 1 ambil sebelah, yang perempuan 2 ambil sebelah. Lalu berteriaklah yang perempuan 1 ini, yang pertama ini, jangan Raja Salomo, jangan kau belah anak bayi ini, biarkan saja anak bayi ini diambil oleh perempuan yang kedua, kata si perempuan pertama. Dia menangis pelan-pelan dan dengan rasa sedih, dia merelakan anaknya diambil oleh perempuan lain. Di situ Raja Salomo melihat dan dia pun tersenyum bahwa dia sudah menemukan kebenaran. Siapa saja yang mau, tidak ada yang mau ya, kalau anaknya dibelah, kalau anaknya dibunuh. Dia rela anak itu diambil orang lain supaya tidak meninggal atau supaya tidak mati. Ya. Jadi Salomo sudah mendapatkan titik terang permasalahan ini, maka Salomo pun dengan bijak memutuskan mengambil bayi tersebut dan menyerahkan kepada anak yang pertama. Bereslah sudah
dan selesailah sudah permasalahannya. Nah, dengan senang hati ya, perempuan ini yang pertama ini menerima kembali anaknya sesungguhnya. Nah, pesan Kak Lin untuk minggu ini dengan berdasarkan nas yang kita bawakan pada minggu ini adalah ya, untuk pesan adik-adik dalam bersikap ya, hendaknya kita bisa menjadi seperti Raja Salomo yang berhikmat, mengambil keputusan dengan hati yang tenang ya, berpikir, melihat keadaan, tidak mengambil keputusan yang sembarangan. Nah, di sini anak-anak akan diajarkan jangan mengambil barang atau kepunyaan orang lain, atau dengan sering kita dengar larangan jangan mencuri ya. Kemudian kenapa perbuatan tersebut tidak disukai oleh Tuhan Yesus ya? Kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Bersyukur dan berterima kasih dengan apa yang kita punya. Misalkan adik-adik tidak boleh mengambil mainan atau makanan yang bukan milik kita. Apabila kita ingin meminta, mintalah dengan baik ya, tidak dengan cara mencuri. Kemudian yang kedua, anak Tuhan harus berbicara benar, berbuat jujur, berbicara jujur ya, hidup yang benar ya, terhadap orang tua, teman, dan orang-orang di sekitar kita ya. Kita akan menjadi anak Tuhan yang baik, anak mama papa yang baik. Lakukanlah sikap itu setiap hari kepada siapa saja ya. Kemudian Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Kenapa? Karena Tuhan adalah Maha tahu, Maha segalanya. Apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan, Dia tahu ya. Sebelum kita berkata pun Dia tahu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha tahu. Jadi mulai sekarang kita berlaku adil ya, hidup jujur tadi. Ya, itulah pesan-pesan untuk nas ini. Nah, cerita ini kita ambil dari buku Sahabat Anak GKE yang ditulis renungannya oleh Ibu Pendeta Agustiman, pendeta dari Resort GKE Palangkaraya Tengah ya. Kita juga semua satu Palangkaraya Resort, kita juga menggunakan buku cerita Sahabat Anak GKE. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, adik-adik, sekarang ada kesempatan untuk kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Untuk adik-adik di rumah, bisa membuka persembahannya, masukkan dalam amplop serta orang tuanya. Nanti bisa orang tuanya menyerahkannya kembali ke PPH. Oke, untuk mengiringi persembahan syukur kita mau puji nama Tuhan yang menjadi lagu Aku Ambil Uangku. Persembahan. Nah, tadi kita sudah mengumpulkan persembahan syukur kita ya adik-adik. Sekarang kita berdoa untuk persembahan syukur kita dan untuk mengakhiri ibadah sekolah hari ini kita pada hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas semua yang telah Kau berikan kami tadi, telah mengumpulkan
Tuhan bersama cukup kami, kiranya bersama cukup kami dapat berguna bagi hidup dan kemuliaan nama Tuhan. Dan juga Tuhan, terima kasih Kau telah memberkati pada sekolah dan guru kami pada hari ini. Kiranya apa yang disampaikan cerita oleh kami dapat menjadi berman dalam kehidupan kami, anak-anak ini. Dan juga Tuhan, sekarang kami untuk minggu ini, kami harapkan doa ini seperti yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jangan tinggalkan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Dengan yang kami kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah sekolah minggu kita. Tapi adik-adik jangan khawatir, minggu depan kakak-kakak akan kembali lagi untuk bersama-sama mendampingi adik-adik untuk bersekolah hari Minggu. Oke, untuk menutup ibadah sekolah hari Minggu kita pada hari ini, kita mau puji nama Tuhan lagi dengan 2 judul lagu. Yang pertama, Aku Anak Raja, dan yang kedua, Jangan Serta Yesus. Ayo adik-adik duluan kita bagi